Maju bro. Sangarnya pangkalan militer Cina yang berpotensi ancaman wilayah NKRI lewat Natuna. Nah teman-temanku sekalian, carut-marut sengketa kepemilikan oleh Cina di wilayah di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia dan Vietnam memunculkan berbagai spekulasi bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Pada ranah ini, Cina tampil sebagai yang terkuat di pusaran sengketa tersebut, meski Indonesia tak termasuk di dalamnya, yang mana negeri ini tetap harus waspada dengan adanya peristiwa tersebut. Nah teman-temanku sekalian, yang mana kita tahu bahwa Jakarta dan Beijing sempat berselisih di wilayah Natuna, yang oleh keduanya sempat diributkan. Terlebih posisinya sangat strategis karena langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan atau LCS yang tengah disengketakan. Tak hanya itu teman-teman, pembangunan pangkalan dan instalasi militer yang canggih oleh Cina di wilayah tersebut membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia harus senantiasa waspada akan keberadaannya seperti apa bentuknya. Ya. Nah teman-teman, yang mana kita tahu bahwa Cina telah sukses membangun 3 pangkalan militer berskala besar dalam upayanya menyebarkan hegemoni atas Laut Cina Selatan. Negeri tirai bambu itu segera membangun beberapa lokasi strategis untuk mewujudkan keinginannya. Dilansir dari national.kompas.com, Cina memiliki 3 pangkalan militer berskala besar yang telah selesai dibangun di kawasan yang masih disengketakan tersebut. Wah. Nah teman-teman, pangkalan itu terdiri dari angkatan laut, udara, radar, dan fasilitas pertahanan rudal. Menurut data yang dirilis oleh Asia Maritime Transparency Initiative atau AMT, yang merupakan bagian dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS di Washington DC, Amerika Serikat. Pangkalan itu berada di Pulau Karang Subi, Subi Mischief, dan Fiery Cross. Nah teman-teman, selain berskala besar, yang mana Cina membangun pangkalan yang dilengkapi dengan sederet alutsista canggih yang membuat Cina semakin perkasa di sana. Nah, tak hanya pangkalan militer yang siap pakai, Cina juga melengkapinya dengan beragam alutsista yang membuat negara manapun, terutama di ASEAN, berpikir 2 kali untuk memulai konflik dengan mereka. Nah, yang mana menurut pengamatan AMT yang dikutip dari international.kompas.com, yang mana Cina telah memasang rudal Haki 9, sebuah rudal permukaan ke udara pada salah satu pulau dan rudal anti kapal laut. Nah, selain itu, ada pula beberapa hangar yang dibangun sebagai rumah bagi 72 pesawat tempur dan beberapa peluncur bom berukuran besar. Laman dunia.tempo.co juga menuliskan, negeri tirai bambu itu memasang rudal jelajah penghancur kapal dan sistem anti pesawat di 3 pos militer mereka. Adapun jenis rudal yang dipasang adalah YJ-12B dengan kemampuan menghancurkan kapal dari jarak 295 mil hingga rudal anti pesawat Haki 9B yang bisa mencegat drone, pesawat, dan rudal musuh dari jarak 160 mil. Wow. Nah teman-temanku sekalian, selain itu, pangkalan kapal selam yang rencananya akan segera dibangun wilayah Laut Cina Selatan yang didominasi oleh perairan membuat negeri yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu memfokuskan diri dengan menempatkan alutsista lautnya. Dilansir dari dunia.tempo.co, pembangunan tersebut bertujuan untuk mengakomodasi kapal selam canggih baik yang berawak maupun yang tidak berawak. Lokasinya sendiri berada di sana, kota di ujung selatan Pulau Hainan.
Yahya. Nah teman-temanku sekalian, yang mana disebutkan pula fasilitas ini dapat melayani antara 5 dan 7 kapal selam. Beberapa di antaranya dapat mencapai kedalaman 4.500 meter di bawah permukaan air. Nah nantinya unit pangkalan kapal selam yang ada bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang kapal asing yang melakukan operasi di Laut Cina Selatan dengan biaya pembangunannya diperkirakan mencapai 85 juta dolar atau setara dengan Rp 1,1 triliun rupiah. Militer Cina menargetkan instalasi baru itu bisa digunakan untuk menunjang rencana mereka atas kawasan Laut Cina Selatan. Wah wah. Nah teman-temanku sekalian, lalu bagaimana dengan persiapan Indonesia di Natuna? Nah, melihat adanya potensi ancaman yang bisa ditimbulkan dari sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia pun merasa perlu membangun infrastruktur militernya di Natuna. Seperti dikutip dari laman matamatapolitik.com, Kementerian Pertahanan Indonesia memiliki rencana untuk meningkatkan pangkalan Natuna sejak tahun 2009 setelah inisiasi adanya doktrin Minimum Essential Force atau MIF teman-teman. Rencananya unit Natuna akan menjadi tuan rumah bagi batalion gabungan dari Angkatan Darat dan Marinir, di mana keberadaan mereka akan dilengkapi dengan sejumlah alutsista canggih seperti kapal selam, Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, kapal perang, jet tempur, dan berbagai sistem rudal lainnya. Ada juga rencana untuk membentuk komando ketiga, yaitu Komando Timur, agar TNI juga memiliki fokus yang lebih besar pada sisi timur, di mana Angkatan Laut Amerika Serikat dan China sangat aktif di kawasan tersebut. Wah wah. Nah teman-temanku sekalian, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung dan menuntut haknya di kawasan Laut Cina Selatan tersebut. Namun negeri ini tetap harus mewaspadai manuver Cina yang dulu pernah memicu pertikaian dengan NKRI di perairan Natuna, di mana nelayan mereka sempat dihadang dan ditembak oleh satuan TNI Angkatan Laut beberapa waktu yang lalu. Yang mana keberadaan pangkalan militer Cina di wilayah Laut Cina Selatan bisa menjadi semacam sinyal bagi pemerintah Indonesia agar terus memperkuat wilayah Laut Natuna dengan mendirikan pangkalan militer terbaik. Ya.